Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masuki bab kedua, di mana kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang ketiga adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Harap diperhatikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Sebelum kita mulai belajar, kalian harus tahu dulu sistem koordinat ini biasanya digunakan dalam apa sih dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat contoh yang pertama, yaitu bisa digunakan dalam denah wilayah. Denah wilayah, misalnya seperti gambar ini. Gambar ini bisa kalian temukan pada buku paket halaman 45, di mana ini adalah cerita tentang Bella dan Diva yang ingin berkunjung ke rumah gurunya. Tetapi dia tidak tahu alamat lengkapnya. Dia hanya diberikan informasi bahwa rumah gurunya tersebut berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama-sama menggunakan sepeda dari sekolah, tetapi dengan rute yang berbeda. Nah, gambar ini menunjukkan rute masing-masing perjalanan mereka ke rumah guru mereka. Selain pada denah wilayah, pada apa lagi digunakan sistem koordinat ini? Bisa kita lihat, biasanya digunakan pada Gojek untuk menentukan titik pesanan, atau pada radar pesawat terbang, atau digunakan juga pada kapal laut. Ini banyak sekali digunakan. Baik anak-anak, kita mulai materi yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dapat dilihat pada buku paket halaman 46 yang kalian punya. Di sini disediakan koordinat titik A, B, C, dan D, diminta posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan mulai. Yang pertama kita harus tahu dulu yang mendatar adalah sumbu X, biasa disebut absis, dan yang tegak adalah sumbu Y, biasa disebut ordinat. Posisi yang pertama yang akan kita cari adalah posisi titik A. Ini dia posisi titik A. Terhadap sumbu X, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka posisi A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Bagaimana ke dalam sumbu Y? Jaraknya 1, 2, 3. Maka berjarak titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Oke. Posisi titik C, di sini ada titik C ya nak ya. Titik C ini terhadap sumbu X berapa satuan? Kita hitung 1, 2, maka posisi titik C adalah berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Dan terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4. Dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Bisa ditulis seperti ini. Baik anak-anak, saya ambil contoh 2 saja ya. Yang lainnya bisa dilanjutkan sendiri. Baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa buka halaman 48, di mana sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Seperti gambar ini, maka kuadran 1, di mana X dan Y-nya adalah positif. Lalu ada kuadran 2, di mana X-nya negatif dan Y-nya positif. Lalu ada kuadran 3, di mana X-nya negatif dan Y-nya negatif. Dan yang terakhir ada kuadran 4 di mana X-nya positif dan Y-nya negatif. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Saya punya titik A di mana titik A tersebut adalah 3,2. X positif dan Y positif, maka titik A berada pada kuadran 1. Lalu titik B negatif 3,4, X-nya negatif dan Y-nya positif, maka titik B berada pada kuadran 2. Lalu titik C negatif 5, negatif 2, X negatif dan Y negatif, maka titik C berada pada kuadran 3. Dan yang terakhir titik D 2,-3 di mana X-nya positif dan Y-nya negatif, maka titik D berada pada kuadran 4. Cukup jelas ya anak-anak?
Kita lanjutkan anak-anak, kalian bisa membuka halaman 51, menggambar bangun datar pada koordinat kartesius. Di sana ada soal C, di mana ada titik P, Q, R, dan S. Kalian disuruh menggambarkan titiknya dan hubungkanlah titik tersebut, maka bangun apakah yang akan terbentuk. Pertama-tama kalian menggambar dulu koordinat kartesius sesuai kebutuhan. Seperti Ibu buat seperti ini anak ya. Oke, seperti ini. Lalu kalian titik P adalah 2,1, maka kita buat X-nya 2, Y-nya 1. Seperti ini ya, ini adalah titik P. Lalu titik Q adalah 4,1, X-nya 4, Y-nya 1. Yang bergambar hijau adalah Q, 4,1. Dan R adalah 4, min 1, maka X-nya 4, Y-nya min 1. Gambar yang biru. Ini adalah R 4, min 1. Lalu yang S adalah 2, min 1, di mana X-nya 2, Y-nya min 1. Yang warna pink, ini adalah titik S. Ketika P, Q, dan R, S sudah, maka kita hubungkan. Nah, gambar apakah yang terbentuk? Ya, tepat sekali. Gambar yang terbentuk adalah gambar persegi. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.